Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatfaresi dengan NIM 2502552020052, kelas T1, program studi Teknik Informatika. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Nah, kita akan melihat bagaimana konsep, komponen, dan penerapannya membentuk sistem modern yang kita gunakan saat ini. Ada arsitektur komputer. Nah, pengertian dan fokus konsep atau rancangan dasar yang menggambarkan struktur dan cara kerja sistem komputer, fokus pada atribut sistem yang terlihat langsung oleh programmer. Nah, cakupan utamanya ada 3, yaitu set instruksi atau yang disebut dengan instruction set, teknik pengalamatan memori, dan yang ketiga yaitu format data. Tujuan utama sendiri adalah untuk menentukan secara spesifik bagaimana perangkat lunak berinteraksi dengan perangkat keras. Selanjutnya ada organisasi komputer. Pengertian dan fokusnya, cara komponen perangkat keras diatur dan dihubungkan, fokus pada implementasi fisik dari desain arsitektur yang dikerjakan oleh engineer. Cakupan utamanya juga ada 3, yaitu unit kontrol dan struktur sistem. Yang kedua yaitu mekanisme komunikasi atau yang sering disebut dengan bus system. Lalu yang ketiga adalah teknologi peningkatan kinerja, cache memori, dan pilih planning. Tujuan utama memaksimalkan kinerja, kecepatan operasi, dan efisiensi eksekusi dari instruksi yang diberikan. Nah, perbedaan utama desain dan implementasi bisa kita lihat pada tabel di atas, dan seringkali kedua istilah ini dianggap sama, padahal fokusnya berbeda. Arsitektur berfokus pada apa yang bisa dilakukan sistem seperti set instruksi, sedangkan organisasi berfokus pada bagaimana cara melakukannya. Nah, seperti sinyal kontrol dan antarmuka bus. Menariknya, dua komputer bisa memiliki arsitektur yang sama tetapi organisasi yang berbeda. Selanjutnya ada komponen-komponen utama dan siklus eksekusi. Yang pertama ada input dan output. Nah, perangkat untuk memasukkan data seperti keyboard dan mouse dan menampilkan hasil akhir di dalam monitor dan juga printer. Nah, yang kedua ada Central Processing Unit atau CPU, pusat pengolahan data dan eksekusi instruksi. Robotomono berisi ALU, control unit, dan register. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada siklus fetch, decode, execute. Nah, yang pertama yaitu ambil yaitu fetch, CPU mengambil instruksi dari memori. Lalu yang ketiga yaitu eksekusi yaitu execute, CPU menjalankan perintah secara berulang. Nah, yang keempat itu ada memori utama, RAM dan cache, tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses secara aktif. Nah, yang di bawah itu ada bus system, jalur komunikasi terpadu, data bus, address bus, control bus yang menghubungkan seluruh komponen. Nah, selanjutnya penerapan pada teknologi populer. Nah, contohnya yaitu pada smartphone menggunakan arsitektur khusus seperti IRM yang memprioritaskan efisiensi energi dan manajemen panas yang ketat tanpa mengorbankan performa tinggi untuk mobilitas perangkat. Nah, fokusnya yaitu efisiensi daya. Nah, lalu ada yang kedua, contoh yang kedua yaitu cloud computing. Server berskala raksasa menggunakan arsitektur kompleks yang dirancang untuk menangani jutaan permintaan data secara paralel dan terdistribusi ke seluruh dunia tanpa henti. Nah, fokusnya yaitu skalabilitas masif. Lanjut yang ketiga yaitu gaming modern. Nah, pemanfaatan arsitektur GPU, Graphic Processing Unit, yang dioptimalkan untuk memproses kalkulasi matematika rumit secara instan agar pengalaman visual bermain menjadi sangat realistis. Nah, fokusnya sendiri yaitu rendering grafis. Selanjutnya ada implementasi di lingkungan sekitar. Nah, contoh yang sering kita jumpai ada pada laboratorium kampus.
menggunakan komputer dengan arsitektur standar yang tanpa fleksibel untuk mendukung perangkat lunak pemrograman berat, simulasi desain, dan pengolahan data akademik. Nah, contoh yang kedua ada kasir minimarket, menunjukkan integrasi sempurna secara real time antara perangkat input yaitu barcode scanner, pemrosesan data kilat oleh CPU, dan perangkat output langsung yaitu printer stroke. Nah, contoh yang ketiga yaitu ada pada platform belajar online, mengandalkan arsitektur mobile yang tangguh pada smartphone untuk mengakses platform digital, melakukan streaming video dua arah, dan memproses interaksi aplikasi tanpa latensi. Nah, tren arsitektur komputer modern. Nah, ada 3 tren, yaitu tren yang pertama yaitu tren multi-core processor, memiliki lebih dari 1 inti core pemrosesan dalam satu chip untuk menjalankan banyak instruksi komputasi secara bersamaan, mendongkrak kemampuan multitasking secara drastis. Nah, lalu yang kedua yaitu edge computing, memindahkan beban pemrosesan data agar lebih dekat dengan sumber asal data. Nah, demi mengurangi latensi dan mempercepat respon sistem secara signifikan. Nah, tren yang ketiga yaitu keamanan perangkat keras, menerapkan keamanan langsung pada tingkat silikon seperti enkripsi data bawaan dan sistem proteksi memori ketat guna melindungi komputer dari ancaman serangan malware modern. Nah, sebagai kesimpulan fondasi sistem digital modern, yang pertama, fondasi penting. Arsitektur dan organisasi komputer adalah fondasi krusial yang saling melengkapi untuk memahami cara kerja fundamental dari seluruh sistem digital modern, atau yang sering disebut dengan fundamental basis. Nah, desain bertemu realita. Arsitektur menyumbangkan visi desain dan konsep logis, sementara organisasi mewujudkan visi tersebut melalui implementasi fisik perangkat keras yang efisiensi, relation, atau yang sering disebut dengan relation. Penggerak era digital. Pemahaman mendalam tentang kedua konsep ini mutlak diperlukan dalam mendukung inovasi dan aktivitas manusia di era digital yang menuntut serba cepat, aman, dan tanpa hambatan, innovation driver. Itu tadi penjelasan saya mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Ya, teman-teman, jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan komen di dalam kolom komentar, dan insyaallah akan saya jawab. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.